Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan Kamil, NPM 211010428 dari kelas H, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis dalam setiap aspek kehidupan. Dan dinamis itu berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktural sosial kehidupan baik secara individu maupun bermasyarakat. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh muslim semuanya. Berikutnya adalah pengertian hukum Islam menurut ulama. Yang pertama, ulama Abdul Ghani Abdullah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, melainkan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara manusia dengan alam semesta. Yang kedua adalah Amir Syarifuddin. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Berikutnya adalah sumber hukum Islam. Islam bersumber pada yang pertama, Al-Quran, merupakan kitab suci umat muslim. Yang kedua, hadis, yang merupakan pesan, nasihat, perilaku, ataupun perbuatan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama. Dan yang keempat adalah qiyas. Selanjutnya adalah pembagian hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Wajib adalah di mana kita melakukannya berpahala dan tidak melakukannya itu berdosa. Yang kedua, sunnah. Jika kita mengerjakannya, itu mendapat pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga, haram. Haram merupakan jika kita mengerjakannya, kita mendapatkan dosa, dan jika meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Yang keempat adalah makruh. Makruh merupakan lebih baik kita meninggalkannya daripada kita melakukannya. Yang kelima adalah mubah. Mubah yang berarti dibolehkan. Suatu hal yang dibolehkan dalam agama. Jadi kesimpulannya adalah hukum Islam itu merupakan syariat atau aturan-aturan Islam yang harus ditaati oleh masyarakat, terkhusus umat muslim. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk tidak melanggar atau melakukan hal-hal yang tercela. Dan hukum ini tidak hanya mengatur manusia dengan Allah, tapi juga mengatur manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.